Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rafli dengan NIM 240211110071 dari Universitas Sriwijaya Madura. Dan saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Activity Based Costing pada perusahaan jasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang terhormat Bapak Dr. Sultansyah SIMA KCA dan pihak lainnya yang membantu pembuatan video. Latar belakang, metode biaya tradisional yang sering menghasilkan perhitungan yang tidak akurat, terutama di perusahaan jasa yang banyak memiliki biaya tidak langsung. Activity based costing ini menawarkan pendekatan yang lebih tepat karena membebankan biaya sesuai aktivitas yang digunakan. ABC membantu perusahaan menentukan harga, menilai profitabilitas, dan mengurangi distorsi biaya. Pengertian activity based costing. Activity based costing adalah metode yang menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Biaya tiap aktivitas kemudian dibebankan ke produk atau layanan sesuai pemakaian sebenarnya, sehingga menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dan membantu efisiensi operasional. Fungsi activity based costing yang pertama, mempercepat keputusan karena biaya ditampilkan lebih jelas per aktivitas. Yang kedua, menentukan harga lebih tepat sesuai konsumsi aktivitas yang sebenarnya. Yang ketiga, memudahkan pengawasan biaya dan menemukan aktivitas yang boros. Yang keempat, mendukung pengembangan layanan baru melalui informasi biaya yang lebih akurat. Hierarki activity based costing. Yang pertama itu unit level activity. Nah, aktivitas yang terjadi setiap kali layanan diberikan, misal jam konsultasi, pemeriksaan pasien, dan malam inap. Yang kedua, batch level activity, aktivitas untuk melayani sekelompok layanan sekaligus, misal briefing tim, pelatihan batch klien, dan check-in rombongan. Yang ketiga, service sustaining activity, aktivitas yang mendukung satu jenis layanan, tidak tergantung jumlah klien, misal pemeliharaan software modul pelatihan. Yang keempat, facility sustaining activity, aktivitas yang mendukung operasional organisasi secara keseluruhan, misal sewa kantor, listrik, manajemen, dan juga keamanan. Selanjutnya, jenis-jenis cost driver dalam activity based costing. Dalam activity based costing ini, cost driver adalah faktor utama yang menyebabkan suatu aktivitas menimbulkan biaya. Dengan kata lain, ini adalah pemicu munculnya biaya dalam proses kerja. Contohnya, jumlah pesanan memicu biaya pemrosesan order. Yang kedua, jam tenaga kerja memicu biaya produksi. Yang ketiga, jumlah pengiriman memicu biaya logistik. Nah, intinya cost driver ini membantu perusahaan memahami kenapa biaya terjadi dan bagaimana membaginya secara lebih akurat ke produk atau jasa yang memakai aktivitas tersebut. Cost driver ini atau penggerak biaya digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya secara umum. Terdapat 4 kategori utama cost driver yang menentukan bagaimana biaya berubah dalam suatu aktivitas atau layanan. Yang pertama, activity based driver, penggerak biaya yang muncul dari frekuensi aktivitas rutin seperti inspeksi atau penanganan dokumen. Yang kedua, volume based driver, penggerak biaya yang merubah sesuai jumlah output, misalnya jam layanan, jumlah klien atau proyek. Yang ketiga, structural cost driver, penggerak biaya yang dipengaruhi keputusan strategis jangka panjang seperti teknologi atau desain layanan. Yang keempat, executional cost driver, penggerak biaya yang dipengaruhi secara aktivitas dijalankan termasuk pelatihan, SOP, dan efektivitas proses. Nah, bagaimana sih perhitungan activity based costing ini? Kita mengambil contoh perusahaan MUC ya.
emisi ini merupakan perusahaan jasa layanan keuangan. Emisi Consulting ini memiliki layanan audit, konsultasi keuangan, dan konsultan pajak yang memerlukan penghitungan biaya yang lebih akurat. Nah, activity based costing ini membantu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan setiap layanan, sehingga biaya jasa lebih tepat, transparan, dan berguna untuk penetapan harga, evaluasi kinerja, serta analisis profitabilitas. Cara menghitung emisi. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Tahap pertama dalam penerapan activity based costing adalah mengidentifikasi aktivitas. Nah, pada tahap ini perusahaan harus memetakan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam proses penyediaan jasa, mulai dari aktivitas yang bersifat administrasi hingga aktivitas inti yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada klien. Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan fungsi yang sejenis agar lebih mudah dianalisis pada tahap berikutnya. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap biaya dapat ditelusuri ke aktivitas penyebabnya, cost driver, sehingga proses pembebanan biaya menjadi lebih akurat, semakin tepat. Perusahaan dalam mengenali aktivitasnya, semakin tinggi pula kendala informasi biaya yang dihasilkan oleh sistem emisi. Nah, pada perusahaan emisi ini ada 3 layanan ya. Yang pertama itu audit, yaitu pemeriksaan laporan keuangan tahunan untuk memastikan kewajaran penyajian. Yang kedua, konsultasi keuangan, penyusunan laporan keuangan manajemen, analisis rasio, dan perbaikan struktural keuangan. Yang ketiga, konsultasi perpajakan, penyusunan SPT, perencanaan pajak, dan pendampingan pemeriksaan pajak. Nah, untuk menghitung emisi ini pada perusahaan jasa, khususnya pada emisi ini, kita harus pertama-tama menghitung jumlah jam kerja karyawan. Nah, perusahaan ini beroperasi 8 jam per hari dan 5 hari kerja. Artinya dalam seminggu perusahaan ini beroperasi 8 jam per hari dan 5 hari per minggu atau 5 hari kerja. Artinya staf itu memiliki jam operasi itu sekitar 40 jam per minggu. Dalam 1 bulan 40 jam dikali 4 minggu, artinya dalam 1 bulan satu staf itu bekerja dengan waktu 160 jam. Nah, 160 jam ini bukan total ya, tapi 160 jam ini waktu operasional per staf atau per satu staf. Yang pertama, nah stafnya itu dibagi 2 ya. Yang pertama itu staf audit 5 orang, artinya 5 dikali 160 jam, artinya 800 jam operasional per bulan. Nah, ini untuk staf audit. Untuk staf konsultasi keuangan dan pajak itu 3 orang. 3 dikali 160 sama dengan 480 jam per bulan. Maka total jam aktivitas audit konsultasi 800 ditambah 480 sama dengan 1280 jam per bulan. Nah, bagaimana selanjutnya? Dalam semua layanan, baik audit, konsultasi keuangan maupun konsultasi pajak, ada 3 aktivitas utama. Yang pertama itu pembuatan proposal, yang kedua itu audit atau konsultasi atau kita para staf itu langsung turun ke lapangan. Nah, yang terakhir itu kontrak ini perjanjian antara perusahaan emisi dengan perusahaan yang ingin diaudit atau ingin konsultasi. Nah, pada aktivitas pembuatan proposal, cost drivernya itu dihitung dari jumlah proposal. Nah, frekuensi aktivitas itu rata-rata 1 bulan. Perusahaan ini rata-rata 1 bulan itu sekitar 25 kali per bulan. Nah,
aktivitas audit atau konsultasi itu dihitung dari jumlah jam kerja staff atau jumlah jam kerja karyawan emisi, karena ya karyawan emisi kan itu harus turun langsung ke lapangan untuk mengadakan audit ataupun konsultasi. Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah 160 jam per staff, sama kayak tadi, 160 jam per staff. Pada aktivitas ketiga itu kontrak, jumlah kontrak itu sekitar 10 kali kontrak per bulan ya, 10 kali kontrak per bulan. Selanjutnya kita membebankan overhead ke activity full. Pembebanan overhead ke activity full ini adalah proses mengelompokkan seluruh biaya overhead ke dalam wadah aktivitas tertentu sebelum dialokasikan ke layanan atau klien. Artinya, biaya tidak langsung seperti administrasi, perjalanan dinas, atau pembinaan fasilitas kantor dia langsung dibagi rata ke semua layanan, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu berdasarkan aktivitas penyebabnya. Misalnya, biaya komunikasi dan dokumen dimasukkan ke pool penyusunan proposal. Biaya tenaga profesional dan operasional dimasukkan ke pool pelaksanaan dan layanan. Sedangkan biaya legal dan pengarsipan ditempatkan pada pool penyusunan kontrak. Dengan cara ini, setiap aktivitas memiliki kumpulan biaya tersendiri yang nantinya dapat dialokasikan secara lebih adil dan akurat. Pertama-tama dalam perhitungan ini kita harus mencari biaya overhead perusahaan ini. Nah, biaya overhead perusahaan itu ada dua. Yang pertama operasional overhead, yaitu sekitar 150 juta per bulan. Yang kedua biaya overhead administrasi dan marketing, yaitu sekitar 60 juta per bulan. Nah, selanjutnya kita itu memberikan bobot setiap aktivitas. Kan setiap layanan itu memiliki 3 aktivitas utama. Yang pertama proposal, yang kedua konsultasi atau audit, yang ketiga kontrak. Nah, kita memberikan beban kepada mereka. Misal proposal 10% untuk operasional overhead. Ya, karena operasional ya proposalnya dikit, makanya 10%. Nah, untuk konsultasi audit 85%. Kenapa besar? Karena ya mereka turun langsung ke lapangan. Yang ketiga kontrak 5%. Kenapa sedikit? Ya karena kontrak biasanya itu hanya 1 kali dalam 1 klien di awal. Untuk administrasi itu proposal itu lebih banyak, karena ya administrasi itu biasanya kerjanya ya proposal. Untuk aktivitas audit pada administrasi itu sekitar 20%, sedikit. Untuk aktivitas kontrak itu sekitar 30%. Nah, bagaimana selanjutnya? Setelah kita membuatkan atau memberikan bobot pada perhitungan emisi ini, kita menghitung beban operasional dan juga beban admin setiap aktivitas. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat yang pertama, proposal pada operasional 10%. Nah, kita tahu total operasional overhead itu dalam 1 bulan 150 juta. Artinya 150 juta dikali 10% sama dengan 15 juta. Selanjutnya 85% dikali 150 juta sama dengan 127 juta 127.500. Yang ketiga 5% untuk 150 juta yaitu 7.500. Nah, sama beban admin ini juga sama dikalikan dengan ini 60 juta. Nah, kita tambahkan ini, kita tambahkan Serat 15 juta ditambah 30 juta itu sama dengan 45 juta. 127.500 ditambah 12 juta sama dengan 139 juta dan seterusnya. Ini total ya.
total untuk proposal, total untuk konsultasi atau audit, dan juga untuk kontrak. Selanjutnya kita pindahkan ini ke sini. Nah, cost driver sudah diperkirakan di awal ya. Kita sudah hitung berapa cost driver. Kita lihat ya di depan. Proposal 25, jumlah staff itu 160, dan jumlah kontrak itu 10. Nah, ini kan hitungannya per bulan, maka cost driver untuk audit dan konsultasi itu 180 jam per bulan sesuai yang kita hitung di awal ya. Ini 1280 jam per bulan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Activity rate itu total biaya ini dibagi dengan ini. Artinya untuk aktivitas proposal 45 juta dibagi 25 proposal. Artinya setiap satu proposal itu tarifnya Rp1.800.000. Untuk audit total biaya itu 139.500 dan cost drivernya itu 1.280 jam per bulan. Artinya tarif aktivitas adalah sekitar 109.000 per jam. Untuk kontrak 25.500 dibagi 10 kontrak sama dengan 2.550.000 per kontrak. Selanjutnya alokasi biaya ke cost object. Alokasi biaya ke cost object itu tahap di mana tarif aktivitas yang sudah dihitung sebelumnya digunakan untuk membebankan biaya ke objek biaya atau cost object, yaitu layanan. Proyek atau klien menerima manfaat dari aktivitas tersebut. Pada tahap ini, setiap layanan akan dikenai biaya sesuai dengan jumlah aktivitas yang dikonsumsi, bukan secara rata seperti metode tradisional. Kita ambil contoh. Untuk layanan audit, kita itu butuh 5 proposal, 200 jam kerja staf, dan 1 kontrak. Untuk konsultasi keuangan, kita butuh 4 proposal, 120 jam audit, dan 1 kontrak. Untuk layanan konsultasi pajak, proposal butuh 2, audit atau konsultasi butuh 80 jam, dan kontrak butuh 1. Selanjutnya, kita menghitung total biaya layanan, konsumsi aktivitas dikali tarif aktivitas. Nah, konsumsi aktivitas itu kita yang hitung tadi ini. Kita tahu bahwa biaya satu kali proposal itu 1.800.000. Nah, untuk audit keuangan kita butuh 5 nih, butuh 5 proposal. Artinya biayanya adalah 1.800.000 dikali 5 itu 9 juta. Nah, sama nih semua. Untuk audit keuangan butuh 200 jam. Sedangkan tarif aktivitas pada perusahaan ini adalah 109.000 per jam. Maka 109.000 per jam dikali 200 jam sama dengan 21.800.000. Nah, kita kalikan semuanya sama, dan ini semua hasilnya. Kita jumlahkan semua dari mulai sini hingga sini. Nah, kita nemu hasil nih, total biaya layanan. Artinya untuk layanan audit keuangan itu total biaya layanan itu 30.350.000. Untuk konsultasi keuangan 22.830.000. Untuk konsultan pajak adalah 14.870.000. Nah, bagaimana menghitung profitabilitas klien?
Nah, hitung profitabilitas klien adalah tahap terakhir dalam penerapan ABC, yaitu menganalisis apakah setiap klien atau layanan memberikan keuntungan atau justru merugikan perusahaan. Setelah total biaya layanan dihitung melalui alokasi aktivitas, angka tersebut dibandingkan dengan pendapatan atau istilahnya fee yang diterima dari klien. Selisihnya menunjukkan tingkat profitabilitas. Rumusnya itu harga klien dikurangi biaya ABC. Kita tahu biaya ABC ini nih ya, sudah kita hitung tadi setiap layanan, 3 layanan. Harga ke klien itu 40 juta untuk audit keuangan. Sedangkan biaya ABC 30.350. Nah, berapa keuntungan kita? Yaitu selisih ini, 40 juta dikurangi 33.350.000 sama dengan 6.660.000. Ini keuntungan kita setiap kali ada klien menggunakan layanan audit keuangan, dan 5.150.000 untuk konsultasi pajak untuk satu klien, dan 5.130.000 untuk konsultasi pajak. Bagaimana jika cost drivernya itu bervariasi ya? Kita awalnya menghitung bahwa cost driver utama itu 180 jam kerja, sedangkan beberapa klien itu pasti berbeda, pasti beda permasalahan, pasti beda topik kan. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa kita itu cost drivernya itu bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi lebih banyak. Nah, jika kita menggunakan cost driver utama, tarifnya itu 109.000 per jam. Nah, untuk variasi ini, perusahaan mungkin sebaiknya menggunakan cost driver variasi, yaitu menghitung berapa kali meeting atau berapa kali pertemuan dengan perusahaan klien tersebut. Ambil contoh, rata-rata perusahaan ini dalam satu bulan ya melakukan 43 meeting dengan total biaya 139.500.000 dan cost driver variasinya itu 43 kali meeting, maka 139.500.000 ini dibagi dengan 43 kali meeting. Artinya tarif satu kali meeting 3.244.000 sekian. Nah, itu jika menghitung berapa kali meeting ya, bukan berapa kali jam kerja, karena ya setiap perusahaan pasti beda waktunya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Ini contoh layanan audit keuangan. Jika kita menggunakan konsumsi jam kerja 200 jam, harganya itu 21.800.000. Jika menggunakan konsumsi meeting 15 kali, biayanya itu sekitar 48.600.000 sekian. Kenapa berbeda ya? Karena kembali lagi, perusahaan klien itu permasalahannya pasti berbeda. Staff itu butuh untuk mengaudit, butuh untuk konsultasi, itu pasti butuh waktunya berbeda-beda. Ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat. Baik, udah terakhir ya untuk kesimpulan. Activity based costing, emisi menelusuri biaya berdasarkan aktivitas nyata sehingga lebih akurat dibanding pendekatan tradisional, terutama pada perusahaan jasa yang memiliki kebutuhan aktivitas berbeda untuk tiap klien. Melalui identifikasi aktivitas, penyusunan cost pool, penentuan cost driver, alokasi biaya, ABC mampu menunjukkan biaya real per layanan. Temuannya menegaskan bahwa pendapatan tinggi tidak selalu berarti laba besar jika aktivitas yang dikonsumsi berlebihan. Karena itu, ABC tidak hanya menjadi alat perhitungan biaya, tetapi juga mendukung keputusan strategis seperti penetapan harga, peningkatan efisiensi, dan pemilihan klien yang paling menguntungkan. Mungkin cukup presentasi dari saya. Maaf jika ada salah dan kekurangan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.